Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianda Faika Putra dengan NIM 2105 1214032 dari program studi Sistem Informasi kelas 2021B dari Universitas Negeri Surabaya. Pada kali ini saya akan membuat program sederhana, yaitu program yang menampilkan fungsi-fungsi yang ada pada Q, yang dimana jumlah dari Q akan berasal dari inputan user. Begitu juga nilai-nilai dari Q juga berasal dari inputan user. Pertama, kita akan mengimport library-nya terlebih dahulu, yaitu sistem collection generic. Selanjutnya, saya akan menambahkan baris agar jumlah dari Q berasal dari inputan user. Masukkan jumlah Q. Lalu saya tambahkan variabel untuk inputannya, yaitu saya beri nama jumlah Q. Dengan begini, jumlah dari Q sudah berasal dari inputan user. Selanjutnya yaitu mendefinisikan Q-nya. Di sini Q-nya akan saya beri nama myQ. Dengan besar Q yaitu sebesar jumlah Q yang berasal dari inputan user. Lalu kita akan menambahkan baris agar nilai-nilai Q ini berasal dari inputan user. Jadi kita akan membuat perulangan pada bagian ini. Kita buat perulangan. INTI sama dengan 1. INTI lebih kecil sama dengan jumlah Q. Dengan begini maka banyaknya nilai yang akan dimasukkan akan sesuai dengan jumlah Q ini atau sesuai dengan jumlah Q yang diinputkan user. Lalu I++. Lalu saya mendefinisikan variabel untuk inputannya yang saya beri nama nilai Q. Lalu agar nilai ini bisa masuk ke dalam Q, tambahkan baris myQ.enQ dengan nilainya yang berasal dari variabel nilai Q. Nah, dengan begini user bisa memasukkan nilai dari Q sesuai yang diinginkan. Lalu kita akan menambahkan baris untuk menampilkan menu-menu apa saja yang ada pada Q ini. Fungsi Q sendiri ada 4. Yang pertama yaitu NQ, yang kedua TheQ, yang ketiga count, dan yang terakhir contains. Jadi kita akan menambahkan semua fungsi tersebut di program ini. Yang pertama yaitu NQ, lalu TheQ, lalu count, dan yang terakhir contains.
Selanjutnya kita akan menambahkan baris agar user dapat memilih menunya. Di sini saya menambahkan variabel untuk inputannya dengan nama fungsi Q. Nah, selanjutnya untuk memfungsikan setiap menu ini, kita akan membuat switch case. Jadi kita akan menambahkan baris switch yang bersumber dari variabel fungsi Q. Karena ada 4 menu, maka akan ada 4 case ditambah default. Jadi akan ada total 5 case. Case pertama untuk NQ. Fungsi NQ. Lalu untuk memudahkan, kita akan menambahkan baris yang menampilkan nilai awal yang sudah kita inputkan pada bagian ini. Jadi tambahkan baris untuk menampilkan nilai awal. Nah, dengan begini, dengan baris ini, nilai awal dari Q akan ditampilkan. Selanjutnya kita akan menambahkan baris untuk NQ-nya. Masukkan nilai baru. Lalu menambahkan variabel untuk inputannya. Saya beri nama nilai Q baru. Lalu agar nilai ini bisa masuk ke dalam Q, tambahkan myQ.NQ dengan nilai yang berasal dari variabel nilai Q baru. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan nilai baru setelah ditambahkan. Cukup kopas pada bagian ini. Lalu rubah menjadi nilai baru. Ya, dan begini fungsi NQ sudah berhasil diprogram. Selanjutnya yaitu fungsi TheQ, yaitu case 2. Untuk bagian awalnya sama, yaitu menampilkan nilai awalnya. Jadi cukup kopas saja bagian ini. Rubah NQ menjadi DQ. Lalu untuk memfungsikan DQ-nya, tambahkan baris myQ.DQ. Lalu untuk melihat nilai setelah di DQ, cukup kopas bagian ini. Ya, dengan begitu fungsi DQ sudah berhasil diprogram. Selanjutnya yaitu fungsi ketiga yaitu count. Yaitu fungsi untuk menghitung banyaknya nilai Q yang ada. Jadi case 3. Sama seperti sebelumnya, menampilkan nilai awalnya terlebih dahulu. Jadi kopas saja fungsi count.
lalu menambahkan baris untuk menampilkan hasilnya atau memfungsikan fungsi count-nya. Dengan begini fungsi count sudah berhasil diprogram. Selanjutnya yaitu fungsi contains. Jadi case 4 sama seperti sebelumnya juga, kopas untuk menampilkan nilai awalnya. Lalu kita menambahkan baris untuk mencari nilai apa yang ingin kita cari. Console.write cek nilai, tambahkan variabel untuk inputannya. Selanjutnya kita fungsikan contains-nya agar hasilnya tidak true or false, tetapi sesuai yang kita inginkan. Misalnya apabila data itu ada, maka akan menampilkan nilai terdapat di queue. Apabila data tidak ada, bukan menampilkan false, tetapi menampilkan nilai tidak ada di queue. Jadi kita tambahkan if else, tambahkan if else my queue dot contains nilai yang kita cari, cek queue sama dengan true. Nilai terdapat di queue. Selanjutnya apabila tidak ada di queue, tambahkan else. Nilai tidak ada di queue. Jadi apabila hasil dari contains ini bernilai true, maka akan menampilkan nilai terdapat di queue. Apabila bernilai false, maka akan menampilkan nilai tidak ada di queue. Selanjutnya kita akan menambahkan case untuk apabila user salah memilih menu. Tambahkan default. Tambahkan baris untuk pesan kesalahan. Fungsi tidak tersedia. Coba lagi. Ya, dengan begini program sederhana queue yang menampilkan fungsi-fungsi queue dengan besarnya queue berasal dari inputan user dan nilai queue berasal dari inputan user sudah berhasil dibuat. Sekarang kita coba jalankan. Ya, programnya berhasil berjalan tanpa error. Di sini saya akan memasukkan queue dengan jumlah 5, nilai pertama 10, nilai kedua 20, nilai ketiga 30, nilai keempat 40, nilai kelima 50. Pertama saya akan mencoba fungsi enqueue. Jadi pilih menu ke 1, enter. Di sini dapat kita lihat nilai awalnya yaitu 10, 20, 30, 40, 50. Lalu kita tambahkan nilai baru 60. Nah, maka hasilnya akan menjadi 10, 20, 30, 40, 50, 60. Nilai yang baru saja kita tambahkan akan masuk ke dalam queue. Lalu kita coba fungsi selanjutnya.
Sama seperti tadi, kita akan mencoba fungsi the Q, jadi pilih menu 2. Nah, nilai yang awalnya 10, 20, 30, 40, 50 menjadi 20, 30, 40, 50. Fungsi selanjutnya yaitu count, sama seperti sebelumnya. Kita pilih menu count, jadi menu ketiga, enter. Nah, dapat dilihat bahwa nilai awalnya ini ada 10, 20, 30, 40, 50 dengan jumlah 5. Nah, maka akan ditampilkan jumlah Q-nya sebanyak 5. Fungsi yang terakhir yaitu contains. Sama seperti sebelumnya, pilih menu contains, jadi menu 4. Di sini saya akan mencari nilai 40. Nah, apabila nilai ada di Q, maka hasilnya akan menjadi nilai terdapat di Q. Kita coba memilih nilai yang tidak ada di Q. Sama seperti tadi, pilih contains, menu 4. Saya akan mengecek nilai 90 misalnya. Nah, jika tidak ada, maka hasilnya akan menjadi nilai tidak ada di Q. Sekarang kita coba memilih selain yang ada pada menu. Kita coba pilih menu 6 misalnya. Nah, karena menu tidak ada, maka hasilnya akan menjadi fungsi tidak tersedia. Coba lagi. Sekian mengenai memprogram sederhana Q yang menampilkan fungsi-fungsi pada Q. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.